Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridani, NIM 190101010499, jurusan Pendidikan Agama Islam, Sejarah Kebudayaan Islam, angkatan 2019. Nah, pada kali ini ingin membuat video ya kan untuk melengkapi tugas final test Sejarah Islam Indonesia. Oke, langsung saja untuk soalan pertama, yaitu jelaskan peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Nah, dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau bisa dibilang Kemendikbud, Wali Songo diartikan sebagai 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, besarnya di Islam di Pulau Jawa hari ini tidak terlepas dari peranan Wali Songo. Para sunan atau disebut Wali Songo memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Dalam penyebaran Islam, mereka menggunakan berbagai cara, yakni kebudayaan, kesenian, dan pendidikan. Hal-hal ini membuat Islam diminati dan berkembang di Pulau Jawa. Nah, diartikan bahwa sekarang besarnya Islam di Pulau Jawa itu tidak terlepas dari peranan penting Wali Songo, yang mana 9 wali atau 9 sunan tersebut mengajarkan ajaran Islam di Pulau Jawa itu dengan metode-metode beragam. Ada yang menggunakan pendidikan, ada pun yang menggunakan kebudayaan, ada pula yang menggunakan kesenian, yang mana pada hal-hal tersebut membuat minat lah diminati oleh masyarakat Pulau Jawa untuk masuk ke agama Islam. Nah, itu untuk jawaban soalan pertama. Kita langsung saja untuk soalan kedua. Soalan kedua, jelaskan tentang tipologi kerajaan Islam di Nusantara. Nah, perlu kita ketahui kawan-kawan, kehadiran Islam di Nusantara memberi identitas bagi penyongkong pemerintahan Islam yang terbentuk. Tetapi secara institusional, Islam tidak menghegemoni pemerintah. Setiap pemimpin pemerintah Islam tidak terikat oleh kepemimpinan agama, sekalipun di dalamnya banyak didukung oleh tokoh-tokoh agama yang menurut Ayyumaldi Azra saling terikat oleh adanya jaringan keilmuan. Hanya saja jaringan tersebut bersifat kekerabatan keilmuan yang lebih berprestasi membangun kesamaan mazhab. Habis itu dan selebihnya diorientasikan untuk kepentingan dakwah penyebaran agama ataupun warna kultur sosial politik yang dipengaruhi oleh Islam di Nusantara. Hanya tampak pada momentum-momentum tradisi Islam, hanya tampak pada upacara-upacara keagamaan yang didatangi kerajaan secara politisi. Apresiasi terhadap Islam hanya memberikan legitimasi bagi karisma kepemimpinan. Nah, adapun itu untuk jawaban kedua mengenai tipologi kerajaan Islam atau kedudukan kerajaan Islam di Nusantara. Dan adapun soalan ketiga, langsung saja, bagaimana penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap yang bercorak Islam, kerajaan yang bercorak Islam. Nah, kita mengambil menurut Harizé Banda. Nah, beliau menyebutkan bahwa dalam bulan sabit dan matahari terbit, bahwa pada saat itu Islam bukan saja datang untuk menetap dan menyebarkan pengaruhnya, karena ia telah mempermainkan peranan politik dan ideologi yang luar biasa pentingnya. Motif politik atau motivasi kekuasaan yang diwujudkan dengan konversi agama masuk ke Islam sebagai bukti atau pengakuan para raja saat itu bahwa Islam telah menjadi arus bawah yang kuat dan berpengaruh besar terhadap proses penyuburan tanah atau lapisan masyarakat bawah. Nah, dampaknya membentuk pandangan para penguasa saat itu untuk menyelamatkan diri dari bencana banjir implementasi Barat, kecuali dengan berpihak kepada agama rakyat, yakni Islam pada abad ke-16. Nah, Kesultanan Aceh mulai memegang peran penting di bagian utara Pulau Sumatera. Pengaruh Aceh ini meluas dan baru di sebelah utara hingga sebelah selatan di daerah Indrapura. Di bawah kepemimpinan Ali Mugoyat
Sultan Syekh Aceh mulai melebarkan kekuasaan di daerah-daerah sekitarnya. Kemajuan Aceh pada waktu tersebut sangat berpengaruh dan terpengaruh oleh kemunduran Kerajaan Malaka yang mengalami pendudukan orang-orang Portugis. Kesultanan Aceh memiliki hubungan politik luar negeri yang telah menampilkan Kesultanan Aceh sebagai suatu kekuatan nyata di daerah Asia Tenggara, baik politik, ekonomi, ataupun militer. Nah, itu pun adanya jawaban untuk pertanyaan ketiga mengenai bagaimana penetrasi Barat di Nusantara dan munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam. Dan kita ini mengambil contoh dari kerajaan Aceh. Nah, adapun soal yang keempat yaitu jelaskan tentang munculnya aliran tasawuf di dunia Islam. Nah, untuk arti tasawuf mungkin kawan-kawan sudah memahami ya kan. Selanjutnya kita menjelaskan aja tentang munculnya aliran tasawuf di dunia Islam kan. Tasawuf itu muncul setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap politik dan kekuasaan sebagai wilayah yang kotor dan busuk. Mereka melakukan gerakan uzlah, yaitu menarik diri dari hiruk pikuk masalah duniawi. Kemudian muncul gerakan tasawuf yang dipelopori oleh Hasan al-Basri pada abad kedua Hijriah. Ilmu tasawuf telah tumbuh dan berkembang sejak lama, tepatnya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ilmu tasawuf memiliki banyak manfaat, salah satunya dapat menjadi alat untuk menghadapi kehidupan ini. Dengan tasawuf, orang-orang besar Islam seperti Diponegoro, Imam Bonjol, dan sebagai macamnya menentang penjajah. Dengan tasawuf, Amir Abdul Qadir Al-Jailani berani melawan Prancis pada abad kedua. Tasawuf hanya terkenal di Kufah dan Basrah. Baru permulaan abad ketiga, tasawuf mulai tumbuh berkembang secara luas ke kota-kota, bahkan hingga ke kota Baghdad. Nah, itu awal mula muncul tasawuf. Dan untuk soalan terakhir itu mengenai peninggalan-peninggalan yang bercorak Islam di Indonesia. Beberapa contoh peninggalan-peninggalan sejarah bercorak Islam di Indonesia. Adapun bangunan masjid di Indonesia pada perkembangan Islam memiliki bentuk yang unik, di mana atapnya selalu bersusun tumpeng atau tumpang. Semakin ke atas ukurnya semakin kecil dan jumlahnya atapnya biasanya ganjil. Beberapa contoh peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang berupa masjid adalah sebagai berikut: Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Agung Demak, Masjid Sang Cipta Rasa, Masjid Sultan Ternate. Nah, itu pun adapun sebagian kecil untuk contoh-contoh peninggalan yang bercorak Islam di Indonesia. Nah, mungkin itu saja video ini dibuat, dan apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Saya Ahmad Ridani di sini undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.